Halo anak-anak hebat generasi penerus bangsa, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran ekonomi bersama saya Ibu Dwi Subekti dari SMA Negeri 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang laporan keuangan perusahaan dagang. Selamat mengikuti. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kali ini adalah 3.6 menganalisis tahapan penutupan siklus akuntansi pada perusahaan dagang, dan 4.6 membuat penutupan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah kalian melakukan kegiatan pembelajaran, kalian dapat menyusun laporan keuangan perusahaan dagang. Nah, anak-anak, setelah kertas kerja atau neraca laju disusun, maka langkah berikutnya kalian akan menyusun laporan keuangan. Lalu laporan keuangan itu apa? Laporan keuangan atau financial statement adalah hasil akhir dari akuntansi yang merupakan suatu ringkasan transaksi keuangan. Laporan keuangan disajikan dengan maksud memberikan informasi mengenai posisi aset, liabilitas, dan ekuitas, serta perolehan laba atau rugi yang menunjukkan hasil aktivitas yang terjadi dalam rumah tangga perusahaan dan membantu pimpinan dalam mengambil keputusan. Seperti pada laporan keuangan perusahaan jasa, maka laporan keuangan untuk perusahaan dagang ini juga terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Laporan laba rugi menggambarkan sumber-sumber penghasilan yang diperoleh perusahaan dalam menjalankan usahanya dan jenis-jenis beban yang harus ditanggung perusahaan. Jadi, laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban pada akhir periode akuntansi. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana cara menyusun neraca lajur atau worksheet atau kertas kerja. Nah, tentu kalian masih ingat ya bagaimana penyusunannya. Nah, kertas kerja inilah yang akan menjadi dasar bagi kalian untuk menyusun laporan keuangan. Nah, cara menghitung besarnya harga pokok penjualan yaitu persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian bersih, ya, di mana pembelian bersih itu adalah dari pembelian ditambah dengan beban angkut pembelian dikurangi dengan retur dan potongan pembelian, ya. Ini ketemu pembelian bersih sehingga persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian bersih, ya, itu ketemu barang tersedia untuk dijual. Dikurangi dengan persediaan akhir, maka ini adalah ketemu dengan HPP atau harga pokok penjualan. Nah, sekarang kita akan mencari HPP ya dari data kertas kerja tadi. Kita potong saja kertas kerjanya hanya di sini kita potong sampai neraca saldo disesuaikan. Jadi ini data neraca saldo disesuaikan. Kemudian kita cari persediaan barang dagang awal dari mana? Persediaan barang dagang awal adalah dari kolom ikhtisar laba rugi, nih ya, kolom ikhtisar laba rugi, sisi debit, ya, sisi debit. Kita pindahkan di sini sisi debit. Kemudian pembelian itu adalah dari pembelian di sini, ya. Ini pembelian 21.500.000, kemudian beban angkut pembelian, ini mengambil dari NSD juga, beban angkut pembelian. Nah, ini ditambahkan. Kemudian retur pembelian dan PH, kita cari retur pembelian dan PH itu diperoleh datanya dari ini karena tidak ada retur pembelian dan PH, maka kita tuliskan 0 ya. Kemudian berikutnya adalah potongan pembelian, ini dari sini potongan pembelian. Nah, hasilnya adalah untuk pembelian bersih tadi, pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurangi dari penjumlahan retur pembelian dan potongan pembelian. Ini 170.000 ya. Sehingga hasilnya untuk pembelian bersihnya adalah
21.480.000 ya. Ini hasil dari dari pembelian bersih ya, pembelian bersih. Sehingga barang tersedia untuk dijual adalah penjumlahan dari persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian bersih. Sehingga ini ketemu barang tersedia untuk dijual. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan akhir dari mana? Yaitu dari kolom ikhtisar laba rugi sisi kredit. Yaitu ini ya. Ini persediaan barang dagang akhirnya. Sehingga ketemu harga pokok penjualan. Nah, anak-anak, pada pembuatan laporan laba rugi seperti kalian ketahui pada waktu di perusahaan jasa, ini juga sama, yaitu ada dua metode, yaitu dengan bentuk langsung atau single step dan bentuk bertahap atau multiple step. Sekarang kita akan coba dengan bentuk langsung atau single step. Nah, pada perusahaan dagang ini, untuk bentuk langsung atau single step, kalian membutuhkan data dari neraca saldo disesuaikan. Nah, kalian cari dulu penjualan bersihnya. Ya, penjualan bersih angka ini diperoleh dari mana? Yaitu dari penjualan. Ini ya, dari penjualan 58 juta dikurangi dengan retur penjualan dan potongan penjualan. Ini ketemu penjualan bersih, sehingga yang dituliskan di sini langsung penjualan bersihnya. Kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan ini tadi angkanya sudah kita cari sebelumnya, sehingga ketemu Rp29.280.000. Sehingga penjualan bersih dikurangi dengan HPP, ini adalah ketemu laba kotor ya, ketemu laba kotor. Nih, ketemu laba kotor. Kemudian laba kotor ini akan dikurangkan dengan beban usaha. Beban usaha itu di sini adalah beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Nah, beban penjualan ini langsung ketemu angka 13.625.000 dari mana? Yaitu penjumlahan ya, kalau untuk beban penjualan itu penjumlahan dari beban iklan ya, ini beban iklan. Kemudian beban perlengkapan toko, ini yang berhubungan dengan penjualan ya. Kemudian beban penyusutan peralatan toko, ini. Kemudian beban gaji bagian toko, ini. Kemudian beban kerugian piutang. Nah, ini kalian jumlahkan semuanya. Ini nanti yang tadi Ibu beri tanda kalian jumlahkan. Nah, ini ketemunya adalah Rp13.625.000. Nah, berikutnya beban administrasi dan umum. Ini dari mana? Ya, beban administrasi dan umum itu adalah dari beban listrik. Ini beban listrik. Ya. Kemudian dengan beban asuransi. Nah, sehingga kalau kalian jumlahkan di sini ketemu Rp515.000. Nah, di sini beban penjualan kalian jumlahkan dengan beban administrasi dan umum, sehingga ketemu jumlah bebannya adalah Rp14.140.000. Nah, laba kotor dikurangi dengan jumlah beban itu adalah ketemu laba usaha. Sehingga di sini ada pendapatan di luar usaha, yaitu dari pendapatan sewa. Ini dari sini pendapatan sewa kalian masukkan ya. Sehingga laba usaha ditambah dengan pendapatan di luar usaha yang dari pendapatan sewa ini. Nah, ini penjumlahannya hasilnya adalah disebut dengan laba bersih. Nah, untuk laporan laba rugi bentuk bertahap ya atau multiple step, ini adalah kalian langsung mengambil dari data dari neraca saldo disesuaikan tadi, yaitu penjualannya, kalian cari penjualannya berapa, kemudian dikurangi dengan retur penjualan dan potongan penjualan, sehingga hasilnya itu adalah ketemu penjualan bersih
ya. Kemudian harga pokok penjualan tadi caranya sama, yaitu persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian bersih, ya, ini ditambah dengan pembelian bersih, di mana pembelian bersih itu adalah dari pembelian ditambah dengan beban angkut pembelian, ya, dikurangi dengan retur pembelian dan potongan pembelian, sehingga hasil pembelian bersihnya adalah ini. Nah, penjumlahan dari persediaan barang dagang awal ini, ya, ditambah dengan pembelian bersih ini, ketemu barang tersedia untuk dijual. Nah, barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir, itu adalah ketemu HPP. Sehingga penjualan bersih dikurangi dengan HPP, ya, itu ketemu laba kotor. Nah, setelah ketemu laba kotor, ya, tadi yang sudah kita cari, kemudian kita kurangi dengan beban usaha. Yaitu beban usaha adalah beban penjualan dan ditambah dengan beban administrasi dan umum. Di mana beban penjualan ini, ya, 13.625.000 itu diperoleh dari penjumlahan dari beban iklan ditambah beban perlengkapan toko, ditambah beban penyusutan peralatan toko, ditambah beban gaji bagian toko, dan ditambah dengan beban kerugian piutang. Sedangkan untuk beban administrasi dan umum ini adalah penjumlahan dari beban listrik dan beban asuransi. Sehingga jumlah bebannya adalah ketemu 14.140.000. Sehingga laba kotor dikurangi dengan jumlah beban, ini ya, ketemu laba usaha. Nah, laba usaha ini nanti akan dikurangi atau ditambah, ini tergantung dari pendapatan dan beban di luar usaha. Karena di sini ada pendapatan di luar usaha yaitu berupa pendapatan sewa, sedangkan beban di luar usahanya tidak ada, maka berarti di sini pendapatan sewa ini akan masuk ke sini, ini masuk dalam pendapatan di luar usaha. Nah, hasilnya ini laba usaha ditambah, ya, ditambah dengan pendapatan di luar usaha. Jadi 13.370.000 ditambah dengan 5 juta. Sehingga ini ketemu laba bersih sebelum pajak. Karena tidak ada pajak penghasilan, maka berarti otomatis antara laba bersih sebelum pajak dengan laba bersih setelah pajak hasilnya sama. Tetapi ketika ada pajak penghasilan, maka laba bersih sebelum pajak dikurangi dengan pajak penghasilan. Laporan keuangan berikutnya adalah laporan perubahan ekuitas atau capital statement. Nah, ini kalian harus tahu apa saja akun-akun yang mempengaruhi dalam penyusunan laporan perubahan modal, yaitu besarnya modal awal periode, kemudian laba atau rugi usaha dari laporan laba rugi yang sudah dibuat, kemudian prive, kemudian ada tidak investasi tambahan dari pemilik, dan besarnya modal akhir. Nah, sekarang kita akan membuat laporan perubahan ekuitas dari UD Sekarwangi, ya. Di sini modal Sekar 1 Desember, yaitu modal awal tadi dicari dari ikhtisar laba rugi, ini ya, ikhtisar laba rugi yang di kolom debit, ini dimasukkan ke modal awal. Kemudian laba bersih setelah pajak itu adalah dari laporan laba rugi yang sudah kita buat, atau kalau dari kertas kerja maka mengambil dari sini ya, dari jumlah labanya. Ya, dari jumlah labanya di sini ya. Kemudian berikutnya dari laba bersih setelah pajak tadi dikurangi dengan prive. Ya, prive ini diambil dari sini, dari neraca. Ini untuk privenya. Nah, di sini laba bersih setelah pajak dikurangi dengan prive, ini jika hasilnya positif maka berarti disebut dengan penambahan ekuitas. Sehingga modal awal ditambah dengan penambahan ekuitasnya, ya.
dikurangi dengan di sini adalah berarti ketemu modal sekar akhir atau modal akhirnya. Jadi saya ulangi, modal awal ditambah dengan laba bersih dikurangi dengan prive, ya, itu ketemu modal akhir. Nah, berikutnya kita akan membuat laporan posisi keuangan atau neraca dari kertas kerja UD Sekarwangi, di mana di sini kalian akan menggunakan bentuk T, ya. Di sini yaitu yang di sebelah kiri adalah aset, ya, yang sebelah kanan adalah liabilitas dan ekuitas. Nah, di sini kita pisahkan aset lancar itu adalah harta lancar. Harta lancar adalah ini diambil dari angka dari kas, ini diperoleh dari kas ini, ya. Kemudian piutang dagang. Kemudian persediaan barang dagang. Kemudian perlengkapan toko. Kemudian asuransi dibayar di muka. Ini diperoleh dari sini. Kemudian iklan dibayar di muka. Kemudian cadangan kerugian piutang. Ini di neraca itu ada di sisi kredit, namun ini ada di laporan posisi keuangan itu akan ditulis di debit tetapi sebagai kontrak account. Sehingga ini tandanya ada di dalam kurung, artinya adalah mengurangi, ya, untuk beban kerugian piutang. Sehingga kalian jumlahkan kas ditambah piutang dagang, ditambah persediaan barang dagang, ditambah perlengkapan toko, ditambah asuransi dibayar di muka, ditambah iklan dibayar di muka, dikurangi dengan cadangan kerugian piutang, itu ketemu aset lancar, yaitu Rp46.020.000. Kemudian aset tetap, di sini ada peralatan toko, ya. Ini aset tetap, peralatan toko. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan toko. Ya, ini diambil dari sini. Ini juga di kolom neraca itu ada di sisi kredit, tetapi kemudian di sini ditulis di debit atau di aset karena tetapi sebagai rekening kontrak account atau rekening pengurang. Sehingga jumlah aktiva tetapnya adalah peralatan toko dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan toko. Ketemu 20.400.000. Sehingga jumlah asetnya adalah jumlah aset lancar ditambah dengan jumlah aset tetap. Sehingga ketemu jumlah asetnya adalah Rp66.420.000. Kemudian di sisi liabilitas dan ekuitas ini ada liabilitas lancar itu adalah dari utang dagang, ini dari sini angkanya. Kemudian utang gaji, ini. Kemudian pendapatan sewa diterima di muka, ini. Kemudian ini dijumlahkan liabilitasnya, sehingga ini dijumlah ketemu Rp16.175.000. Nah, modal di sini Rp50.245.000 bukan diambil dari modal yang ada di neraca ini, tetapi dari laporan laba rugi. Sehingga saya ulangi lagi, untuk membuat laporan posisi keuangan kalian membutuhkan data dari worksheet pada kolom neraca atau posisi keuangan, di mana yang di debit itu akan dimasukkan ke sisi debit juga di dalam neraca ini atau aset, ya, kecuali prive, karena prive itu sudah dimasukkan dalam laporan laba rugi. Kemudian sisi kredit, ya, di neraca lajur atau di worksheet ini itu akan masuk dalam liabilitas dan ekuitas, kecuali tadi rekening pengurang atau kontrak account tadi, yaitu cadangan kerugian piutang dan akumulasi penyusutan peralatan toko. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang penyusunan laporan keuangan pada perusahaan dagang. Mudah bukan? Tekunlah berlatih, selalu belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, raih dan lampaui mimpi kalian. Dan ingat, ekonomi itu mudah. Terima kasih.